Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perdana Prima Pardika dengan NPM 2301572001033 dari kelas 4 PSI 1, dan video ini saya bikin untuk memenuhi tugas di mata kuliah sistem operasi. Yang dimana kali ini saya akan menginstal Windows 10, itu sistem operasi yang saya pilih di perangkat yang saya punya. Oke, untuk menginstal Windows 10 tentu saja kita membutuhkan file dari Windows 10-nya. Ini dimana saya akan buka Chrome untuk mencari di Google. Aduh, cuman ini. Windows 10 download, dan kita langsung dibawa diberikan oleh Google, maksud saya, situs Microsoft untuk install download Windows 10-nya. Dan di sini ada beberapa opsi sebenarnya. Yang opsi pertama itu bisa dengan download now, create Windows 10 installation medianya. Tapi kebetulan saya ada cara lain yang saya pikir lebih efektif. Tapi nggak tahu secara ukuran apakah ini lebih besar atau lebih kecil, file yang di downloadnya maksudnya. Cara saya itu adalah dengan membuka menjadi mode mobile. Lalu saya refresh dulu situsnya. Dan dari sana langsung bisa ngedownload file ISO-nya tanpa perlu menginstal Windows Media Creation-nya itu. Saya pilih sini Windows 10 Multi Edition ISO. Lalu saya confirm. Kita tunggu sebentar. Oke, select product language. Saya di sini bakal milih English United States. Saya confirm lagi. Oke. Windows 10 English, saya bakal memilih versi 64 bit. Kebetulan karena perangkat saya menggunakan 64 bit. Dan sebenarnya bisa support untuk 32, tapi 64 bit saja. Oke, di sini bertanda bahwasanya file sedang lagi di-download. Dan ukurannya itu 5,7 GB. Tetapi karena ukuran file besar tersebut, saya sudah mendownload filenya terlebih dahulu. Ini dia. Windows 22H2 English kali 64 version 1. Dan dikarenakan saya tidak memiliki perangkat yang bisa saya gunakan untuk menginstal ulang Windows 10-nya, jadi sini saya memutuskan untuk menggunakan VirtualBox. Ini dimana sebagai perangkat virtual yang kita akan install Windows 10-nya. Saya akan mencari di Google VirtualBox download, dan kita akan dibawa ke situs dari Oracle VirtualBox. Kita masuk ke dalam websitenya, dan saya akan milih Windows Host karena saya menggunakan sistem operasi Windows 11. Oke, ini dia. Ukuran file itu 119, dan dikarenakan saya sudah mendownload juga filenya, jadi saya cancel aja sih 2 file ini. Dan saya akan coba nginstal VirtualBox-nya. Oke, ini dia. Sebelumnya saya udah download. Kita akan coba aja run langsung filenya dan langsung menginstal. Oke, di sini saya sudah mengeluarkan setup installernya udah keluar ya. Jadi pilih next, accept the terms, next, yes, next, install. Oke, alasan saya menggunakan VirtualBox ya dikarenakan nggak ada perangkat lain untuk yang bisa saya gunakan untuk install dan juga nginstal ulang. Tapi perbedaannya antara penginstalan kayak real life gitu dengan perangkat yang benaran itu mungkin ada di bootable. Kita menggunakan flash disk sebagai bootable, jadi mana file ISO tadi kita masukkan ke dalam flash disk, di setting sebagai untuk bootable-nya, dan nanti di laptop pas ketika pertama kali hidup masuk ke dalam BIOS ya, itu bisa tekan F2 atau delete tergantung dari perangkat yang dipakai, dan nanti di BIOS itu disetting agar flash disk ini sebagai yang bootable. Jadi setelah jadi dia bakal restart dan dia bakal hidup kembali dan masuk ke dalam setup Windows installernya. Oke, di sini Oracle saya udah saya install. Jadi coba kita buka langsung dengan menekan finish.
Kita tunggu sebentar. Oke, ternyata sudah terbuka ya, tapi dia ada di bagian bawah. Saya tarik dulu ke atas, oke ini dia. Langsung aja kita pilih New untuk memilih file dari file ISO-nya. Namanya itu, saya bakal pakai Win10 aja. Maksud saya Win ya, bukan Lalu folder ini di mana lokasi lokasi penempatan filenya nanti pastikan ketika teman-teman mau menginstal itu memiliki space disk yang cukup besar. Dikarenakan data C saya masih cukup banyak yang kosong, saya pilih di data C aja. ISO-nya itu adalah file dari Windows-nya. Nah, ini dia. Saya tadi download, jadi ada di file download. Open. Dan di sini bisa kebaca, type-nya itu Microsoft Windows, dan version-nya itu Windows 10 64-bit edition. Untuk langkah selanjutnya, kita akan milih ini, skip Untended Installations, dikarenakan adalah beberapa step yang bakal terotomatisasi kalau misalnya kita menggunakan ini, dan saya nggak mau ngelakuin itu, saya mau nge-setting secara satu-satu, biar konfigurasinya itu sesuai dengan saya. Oke, di sini memorinya ya 2 GB aja, prosesornya 1 GB aja mungkin udah cukup ya. Disknya create virtual hard disk 50 GB. Oke, 50 GB udah cukup ya untuk partisinya nanti. Terus namanya ini segala macam ya, kita finish saja. Oke, setelah itu langsung aja kita run filenya. Maksudnya run Windows 10-nya. Kita tekan start di sini. Tunggu sebentar. Oke, ini dia. VirtualBox-nya kita sudah masuk ke dalam VirtualBox. Dan kita masuk ke dalam bagian setup installation ya. Oke, kita langsung ya tutup semua notifikasi di sampingnya nih agar tidak menutupi ya. Terus language to install, kita pilih English, United States, time and currency format. Indonesia ada nggak ya? Oke, Indonesia ada. Keyboard input method US saja kita pilih, lalu pilih next, dan kita install now. Oke, di sini proses setup dari instalasinya sedang dimulai, dan activate Windows. Kalau misalnya teman-teman memiliki produk lisensinya itu dengan lisensi key-nya, teman-teman bisa memasukkan ini, tapi kebetulan karena saya tidak memiliki, jadi saya menekan I don't have a product key. Lalu pilih tipe Windows mana yang mau diinstal. Tipe Windows itu ada banyak ya, dari yang Home sampai dengan Pro and Workstations. Tapi saya nggak mau terlalu advance, tapi mau cukup oke, jadi saya pilih Windows 10 Pro aja. Saya klik next langsung. Ini ada license terms ya, terlalu panjang, kita langsung accept the license terms ya, langsung next. Lalu saya pilih di sini custom yang di bagian bawah tadi, dan kita ada ngebikin partisinya. Oke, ini ada 50 GB yang kita udah setting tadi. Kita next aja langsung, nggak usah terlalu banyak settingan ya guys, dan dia langsung nge-setup file tersebut. Mungkin ini akan cukup banyak memakan waktu, tapi kita tunggu saja. Oh ya, mungkin sembari menunggu, saya bisa sedikit menjelaskan sebenarnya kalau misalnya di perangkat beneran itu gimana sih
mungkin yang sebelumnya saya singgung di awal tadi itu masih kurang jelas, mungkin saya bisa jelaskan lagi sembari menunggu ya. Ya, yang pertama itu tentu seperti yang tadi kita perlu nge-download ISO dari Windows 10-nya itu, lalu setelah itu kita perlu siapkan flash disk. Mungkin sekitar minimal 8 giga ya, dan itu harus kosong agar nanti dia itu bisa di-format untuk ngebikin bootable. Biasanya itu, yang saya tahu itu bisa menggunakan software bernama Rufus untuk ngebikin flash di sini jadi bootable-nya instalasi Windows yang mau teman-teman install. Bisa Windows 11, bisa Windows 10, atau mungkin bisa dengan software, sistem operasi lainnya. Terus nanti kalau misalnya sudah dicolok dan kita perlu nge-restart laptop atau komputer yang kita pakai, dan ketika mau menghidupkan PC atau laptop tersebut perlu disetting, BIOS agar nge-boot. Maksudnya agar menjalankan boot dari flash disk yang kita sudah colokin dan berisi Windows 10 installation-nya tersebut. Dan setelah dari itu, stepnya hampir sama seperti ini, tinggal di next-next segala macam, dipilih opsinya, kalau misalnya ada, license-nya, teman-teman bisa isi. Dan tidak rekomendasikan untuk menggunakan bajakan dikarenakan pertama eee, beresiko untuk disusupi virus, yang kedua ya menghormati hak cipta dan license dan segala macamnya. Ya intinya kita tidak mencuri ya, guys. Tapi kalau misalnya untuk sekedar belajar, kayaknya bisa tadi nge-skip, untuk I don't have any license key atau segala macamnya itu. Intinya tidak rekomendasikan untuk membaca software. Oke, prosesnya di sini 93%. Dia masih getting files ready for installations, untuk nyiapin file-file yang perlu disiapkan untuk proses instalasinya. Dan kita masih ada di sekitar hampir setengah dari proses, tapi belum nyampe setengah ya. Oke, sudah 100%. Installing feature. Oke, seperti saya butuh matiin aja koneksi internet saya ya. Oke, installing update saya sudah, dan Windows need to restart to continue. Oke, dia bakal nge-restart ya. Oke, Windows saya restart. Yap, masih proses. Starting service. Ya, dalam proses instalasi ini, namanya instalasi pertama kali, memang memakan cukup waktu yang lebih lama daripada software-software pada umumnya. Tapi tentu saja tergantung dari device atau perangkat teman-teman. Kalau misalnya dia itu lebih high performance, tentu aja prosesnya akan lebih cepat ya. Mmm, kita tunggu guys. Sembari menunggu bisa ngopi atau ngeteh atau minum air putih mungkin? Tell me what you see. Tell me how you feel there. Does know that I still care. Tell me what you see. Tell me how you feel there. Does know that I still care. Ya memang prosesnya ini, cukup lama loading-nya, wajar saja, namanya nginstal
sistem operasinya ya merupakan software dasar yang kita butuhkan ya. Oke, seperti ya Windows yang ngelakuin restart lagi. Oke, sepertinya ini kita udah masuk di bagian oke, belum. Loadingnya masih kayak pipih gitu ya. Saya kurang paham kenapa VirtualBox ini nggak nampilin layarnya gitu secara seperti desktopnya aja, resolusinya gitu. Maksudnya rasionya juga. Oke, just a moment. Oke, kita sudah masuk. Let's start with region. Is this right? Oke, ya, kita berada di Indonesia, benar. Langsung kita pilih yes. This is right keyboard layout. Ya, kita tadi milih US. Yes kan aja. What language want to use for second keyboard layout? Oh, Indonesia adakah? Perlukah ini? Ini settingannya apa? Afrika. Oh, lebih baik kita milih negara yang kita pakai aja ya guys. Atau ada Inggris. Indonesia. Saya nggak tahu apa bedanya tata letak US sama Indonesia ya. Kalau nggak salah sama aja. Saya suka pakai US. Oke, tata letak keyboardnya tadi suruh milih ya. Just a moment. Oke, network. Let's connect you to network. Yep, tunggu sebentar guys. I don't have internet aja dulu ya. Biar proses kita cepat. Nanti kalau misal dia kehubung sama network, biasanya dia minta update. Dan update banyak makan proses. Oke, let's more discover internet. Tidak perlu, tidak perlu. Kalau misalnya teman-teman mau nge-setup benaran akunnya, bisa konekkan ke internet. Tapi karena saya di sini tidak perlu, jadi saya continue with limited setup. Oke, seperti kita semakin dekat. Oke, reboot lagi ya. Maksudnya restart lagi dia. Oke. Berapa kali sudah restart guys? 4 kali ya, kalau nggak salah. Just a moment. Memang memakan momen. Ya, kenapa nih minta koneksi ke network lagi? Saya tidak punya. Kita pilih di sini aja, I don't have internet. Continue with limited setup.
Oke, what's happened guys? Kenapa dia ngulang ke step yang sama? Oke, tidak ternyata. Who's going to use this PC? Kita pakai aja nama saya, Dana. D-nya besar lah ya. Next. Create super memorable password. Oke, kita disuruh bikin password. Kita ulangi passwordnya. Security questions, oke. Di sini untuk misalnya kalau teman-teman punya masalah sama akunnya kayak lupa password dan segala macamnya, ini bakal menjadi clue atau jawaban yang menentukan akun teman-teman bisa di-recovery atau tidak. Jadi tolong nge-save-nya ini benaran ya. Kayak what was your first pet's name? Oke, saya pilih aja ini, panggil Mimi. Ya, nama kucing saya ya. Security kedua, what the name of city when you born? Ya, kita isi pakai informasi-informasi yang mungkin kalian tahu ya. Lagi yang bagus ya. What's the name of your city where your parents met? Oke, sama. Oke, itu dia 3 pertanyaan. Sepengalaman saya, kalau misal saya lupa akun, password, atau segala macam gitu, nanti bakal ditanya pertanyaan macam gini guys. Jadi, ada banyak kawan catat ya. Choose privacy setting for your device, locations, get location-based experience. Kebetulan saya tipe orang yang tidak suka data saya dikoleksi ya, jadi advertising ID, saya tidak mau kan, and typing masih perlu, Find My Device masih perlu, Teral Experience, tidak mau saya dikoleksi, data saya yang lagi buka apa, tidak mau juga, saya nggak ada pengaruhnya. Ini mungkin 2 hal ini yang saya butuh ya, jadi saya save aja. Oke, seperti kita semakin mendekati ke proses finishing ya. We are getting everything ready for you. Oke, kita tunggu aja sebentar guys. It might take a several minutes. Ya, sekali lagi. Oke, di proses ini teman-teman itu jangan pernah mematikan PC-nya atau laptop teman-teman. Pastikan kalau misalnya menggunakan laptop, baterainya itu sudah full atau mungkin bisa sambil dicas. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan PC, pastikan lihat di jadwal PLN, tidak ada jadwal pemadaman listrik ya. Karena bisa jadi cukup fatal dan ngebikin susah aja gitu. Kalau misalnya proses instalasi yang kita lakukan terus tiba-tiba putus di tengah jalan, itu bisa ngebikin filenya korup atau segala macamnya. Yang intinya itu bikin kerjaan tambahan. Jadi kita tidak mau kan kerjaan tambahan, apalagi tidak dibayar. Leave everything to us. Oke, saya serahkan kepada Anda wahai Windows. Saya akan duduk manis di sini. Pada dasarnya proses penginstalan Windows 10 dan Windows 11 itu mungkin hampir sama ya. Mungkin ada di beberapa step aja yang sedikit berbeda. Saya memilih Windows 10 karena tidak seberat Windows 11, tapi masih cukup oke dan tidak se-old school atau tidak setua Windows 7 atau Windows bawah-bawahnya. Itu dia alasan saya memilih Windows 10. Dan pengalaman saya, dari SMP saya menggunakan Windows 10 cukup oke, cukup enak, dan settingannya itu lebih cukup banyak ya. Maksud saya kayak sesimpel kayak bisa nge-setting taskbar itu lebih kecil atau lebih besar dan segala macam ya. Di Windows 11 ini nggak ada settingan seperti itu, nggak tahu kenapa. Entah dia ingin mengurangi bug atau gimana. Tapi itu menurut saya krusial ya untuk tampilan visual. Jadi karena di Windows 11 nggak ada settingan seperti itu, jadi harus install aplikasi tambahan. Kalau misalnya mau custom secara visual. Windows type to help protect. Oke, saya telat baca tadi apa? Almost there. Oke, kita sudah berhasil menginstal Windows 10 di perangkat yang saya gunakan di sini.
Oke, pasti kalau misalnya step pertama itu habis apa ini, browse the web, oke, maybe later. Ya, dia menyarankan kita untuk menggunakan Microsoft Edge. Mungkin ada teman-teman yang suka pakai Microsoft Edge, silahkan. Tapi saya pribadi lebih suka pakai Chrome. Jadi biasanya step yang saya lakukan kalau misalnya baru menginstal sistem operasi itu adalah ngebuka Microsoft Edge untuk ngedownload Google Chrome ya. Oke, itu dia proses instalasi dari Windows 10. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.